kamu gak? Suaraku? Iya, bagus suara kamu gak? Bagus suaraku nih. Sium. Roma, Utuh. Tapi bagusnya rekaman saya bagusnya. Iya, suaraku kan bagus. Rekaman. Nah kan Didi, suara kamu kan bagus. Coba nyanyi di ulang tahun Pal TV weh. Atau pas lebaran Idul Fitri. Ay, serius, Jo. Coba dulu kan Didi. Pas ulang tahun Iya. ulang tahun enggak tuh pas lebaran. Iya. Ay, kalau memang itu suaraku nih bagus. Aku rekamannya nih deh. Iya. Setor ke apa? Manajer program Pal TV. Kalau baik. Aku diajak jadi bintang tamu dangdut di Pal TV. Baiklah kalau mah itu dah. Iya. Capcus. Begosip siang hari. Kamu nih nggak rai buntu galau. Hiburan. Kemarin kamu berdua dengar suaraku kan? Nah, Mbak Susan tahu tes musiknya bagus. Iya. Suaraku nih Mbak Susan 11-12 sama orang. Ada. Roma Irama. Iya, nabo. Kemarin kamu ngampung ucap-ucap galau. Ada nah di rekaman ini. Siapa tahu deh. Kalau dia aku pasti jadi bintang tamu di Pal TV ini. Kalau nggak percaya, denger ke ada kopeng kalau dah. Iyalah, masih hidup kan ini. Dengar dulu. Coba. Dengar dulu. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja, waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Tak, juga tadi pas suaraku untuk ngisi acara ulang tahun Pal TV pas ngisi lebaran. Bagus kan suaraku tadi? Yolah, bagus. Emang bagus nyanyinya setahun sekali. Kak Mat, sudah dengar kan? Bunyi Kak Mat bagus pas untuk rekaman. Inilah sudah kurekam. Memang bagus, tapi ketika waktu rekaman kan itu kan jadi kaset. Ketika kaset itu waktu diputar, lemak mati kenyum. Out you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long Nah, ketika jadi kaset, pas diputar, lemak mati kenyum. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Aku bentuk rumah listrik, mobilku banyak atau berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Mani, I'm come back. oi kau dari mana bae? Dah siang, dah malam metu terus. Dari kongko. Dah mobil kotor mak itu nak. Dewean kok? Dewi Dan siapa mak? Terus. Anak kamu nih Rai dak lo jahat. Ya dak. Ya pula keto banyak. Tuh, Mana mobil? HP bagus. Nah, Tapi apa mak buat? kamu jahat nih. Dak bisa dibohongi mak. Sudahlah kau tak beladas tulah. Pokoknya mak dah tahu menau. Kau nak ya betino mana nak kau bawa tahun ni kau punya us kawin. Umur kau lah 30. Kau dek carinya. Nak carilah, mak lah pengen ni, pokoknya lah pengen. Ngenong cucu. Tak tahu, pokoknya mak tak peduli. Pokoknya sore ni lah kau bawa betino tu ngadep mak. Hari ini, Hari ni sore ni lah. sore ini lah. Sore ni lah. Pokoknya mak tunggu, yang penting dia betino. Ya dak gaduh lah nang mak. Yo. Setuju dak setuju pokoknya ke bawah Setuju. Nah, pokoknya kau mak setuju, pokoknya mak ngerestui ya. Mak Ya tunggu. kamu tunggu sini lah Yo, ya sudah. Mak tunggu ya. Ya pergilah, jangan ini kayak ajak rumah ya. Ayo, payu. Siapa? Mawar. Budak kanji tuh. Mana? Dia tuh lah pengen nyala. Kanji ke dia.
Pokoknya deh, ini kan oleh mak aku baik ya dak. Jangan kau rasa aku galak nih gue dak sama kau. Jangan kau kegeeran nih gue. Agak jauh baik kau. Tidak. Pokoknya sini ya. Kaget begitu mak aku masuk. Kaget dulu kenapa itu? Kaget mak aku panggil sini. Tapi ingat kau ngomongnya kalimatnya kau pelan-pelan, lambat-lambat ke. Suara kau besar ke. Karena mak aku tuh peka. Oke? Jadi cak, aku mawar. Nah, oke deh. Aku masuk ya. Awas jangan kau kanjeng nih gua. Nah, mak, apa sih? Betino lah ke bawah. Lado betino ya. Betino nian eh? Betino nian. Uji kamu betino apa baik kamu setuju ya? Oh, betul betino. Mak tuh dah pulau nak ini dah. Jadi kamu nak kenalan lah. Nak kamu tanya lah. Oh, di depan Cuman dah. jangan terkejut. Ngapo? Agak miring. Tino itu. Iya. Agak miring. Mak hadapi dulu. Kek. Iya. Tempat lain. Baiklah kamu kenalan lah. Aku nak sini baik. Ya sudah, tunggu. Iya. Nak jenguk dulu ya. Cantiknya. Dedek. Siapa namanya nak? Nama aku Mawar. Mawar. Aku kuliah di Unsri. Mantaplah kamu mah. Iya. Alamat balai aku ke kebun bunga. Bunga. Iya. Asli aku pemulutan. Ya, budak ini. Hobi aku berenang. Oh. Sama minum sirup. Sudah. Duduk lah ya. Dia tinggal duduk aja ya. Iya. Iya. Astaga, supaya cantik. Ya wah, ngapo nasib anak main. Capeknya ngomongin orang peka ini. Mantaplah kamu mah. Ingin tampil penuh percaya diri? Mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan? Memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka Amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Balik lagi di Dengan diresmikannya Musi
Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai pate. Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Kak, ini kado untuk kakak. Buka. Kadonya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Apa jam? Apa jam? Wow. Bagusnya itu. Kata yang lain apa dek? Topi aus. Ada dek, topi lagi. Tiap tahun topi pena. Kata yang lain aku. Itulah kak, yang pacar adik juga ke kakak. Jadilah dikit-dikit ngumpul dari duit ngajar. Setiap ulang tahunan adik kakak tidak pernah nak nunjuk adik apa-apa. Adik tunggu kenian jam 12 kalau be kakak nak nunjuk kejutan ke adik. Adik kakak nak nunjuk. Besok pagi adik tunggu ke juga kalau nak nunjuk bunga. Adik tuh pengen juga kak cak uang-uang tuh nah. Nunjuk kado, nunjuk kejutan. Coklat ayam beda pernah kakak nak nunjuk adik. Kakak nak ngajak berjalan terus, tapi pakai motor adik. Kakak tak perlu nak ngisi keminyak adik. Jalan asal berjalan nak makan pulau. Nak makan, asal nak bayaran. Cacak ke WC. Cak ketinggalan dompet.
ini, Jo? Adik pula yang bayar. Mana baik? Giliran kondangan, saya kayak kandangan juga amplop. Duitnya duit aku. Enggak, percaya aku juga ke kakak. Maaf ya, mana aku ada salah. Di sini hubungan kita. Kita putus. Potong aja. Kita makan sama, Cek. Ada aja lah, tak tahu lu aku Jal. Ku. Potong ku ini ku. Jal, jangan kemakan Jal. Jangan tegur. Udah laju Jal. Cek, tolong Cek, potong Cek. Tidak, Jo. Tak tega aku nak makan. Kau tu kejam Mika jadi ladang. Aku. Ya aloh, alangkah ramainya Palembang. Di mana lepak gedungnya nih? Aku ni nak nonton dari Merenem jauh-jauh. Dek katik pula konser di Pali penuh kalabab lematang ilir. Nah, jelah ini uji kancaku. Festival Musik Jazz Sriwijaya. Ya aloh, langkah ramai orang. Beneman, ya aloh. Hai, nak nonton ku dah. Hai. Mau kemana, Pak? Apa? Pak, mau kemana, Pak? Aku nak nonton orang barat di dalam. Ada tiketnya, Pak? Tiket tadi ya tiket? Tiket buat masuk ke dalam, Pak. Mesti ada tiket, Pak. Nah, dek kata tiket. Ngapa pula nak pakai tiket? Ketentuannya mesti begitu, Pak. Mesti pakai tiket, Pak. Oh, dek malah mu dek boleh. Ngapa dek boleh? Alangkah lok-lok sahanya nak nonton konser. Bila rombongan nikah ke? Lah ngapa orang nak nonton? Aku kan anak orang pejabat, Pak. Dek Kadir boleh masuk. Orang masuk gala konser. Lah, sudah aku bilang tadi, Mas. Mau masuk mesti ada tiket. Dek melamun dek boleh ai. Sarui ke? Tadi kan saya sudah bilang kalau mau masuk pakai tiket, Mas. Mengendek tahu siapa aku. Aku ni anak pejabat. Lama mengendek tahu. Terserah Bapak mau anak siapapun. Dia boleh kalau masuk, mau masuk mesti pakai tiket, Pak. Dek boy lama tak boleh. Boleh gala dengan ni. Boleh gala. Lah apa boleh ditahan gala dengan ni? Aku kak. Mengendek tahu siapa aku? Aku ni orang anggota di Merenem. Anggota, mengen tahu anggota? Anggota. Aku mengendek boleh ngelarang orang anggota, ya? Aku nak masuk, nak nonton orang barat, ya? Saya bilang, terserah mau Bapak anak siapapun, kalau mau ke dalam harus pakai tiket, Pak. Jadi tak boleh? Nggak bisa, Pak.
Dek boleh ni ah. Mesti pakai tiket kalau mau Dek masuk boleh ni dalam. ah. Boleh. Au dek, melamun dek boleh. Mula mangane. Pakai tiket kalau mau masuk, Mas. Au boleh kelah masuk. Tolonglah Pak, boleh kelah aku masuk Pak. Aku ni anak hilang Pak, lengit mun bahasa kami. Au, anak orang lengit. Oh, kalau adik mak cari mak bapak adik di dalam, majulah dek. Au. Cari dewek mak bapaknya ya. Boleh masuk. Au boleh? Ya, Au terima kasih. silakan. Aku masuk. Iya. Au. Terima kasih. Majulah nyanyi pula ini. Bukan Pak. Aku nak bertanya boleh? Boleh. Jadi dengan percaya kalau aku ni anak hilang. Jadi muka kau ni lolok anak-anak, ya? Ya tidak lah. Rai kau bila tua cak itu, cak pepek kulit pula. Mana yang nak ngaku anak-anak? Jadi ngapa aku tadi diboleh ke masuk tulungan? Kami ni kesian bayar tengok kau tu. Kular kelir, maju mundur nak masuk. Kau tu gini ancak yang bela. Jadi kami kesian, kami silahkan kau masuk. Lah kan dengan tadi nak minta tiket. Jadi aku salah nak masuk. Oh, Pak. Lagian konser ini gratis, Pak. Hah? Jadi gratis? Gratis. Kalau nak tiketnya, baik-baik di sana. Ya Allah, ngaku dengan dek berkata dari tadi. Hai, lalu orang gila jok senanggung. Aku dari tadi, halo Tuhanku. Wow. Diam. Kekuta. Barangan kekuta. Bos, cantik bos. Rayu bos. Mbak, ke Kute, barangan. Keliling-keliling mbak, Kute. Sama bos saya. Siapa bos? Hancur. Bentuk Rai lagi tak bos? Kalau nak jenguk sekali jenguk, bukan orang Bali bukan. Kau besok ya bos ya. Dari negara mana Pak? Where do you come from Pak? Benar bos Peter. Oh, What's your name? What is your name Pak? Miss. Yes. Miss. Jangan ganggu bos saya. Sana. Pengemis ini banyak gaya pula. Jangan ganggu bos saya. Dia lagi ngerayu cewek. Sana. Gak ada duit recehan kita. Duit kita duit besar semua. Sana. Walking. Pak. Pengemis. Dengar. Bos saya ini uang kayo, supply banget, tidak pegang duit receh. Bos saya tidak pegang cash, jangan gagu. Aduh. Pengemis. Bos saya pakai kartu, tidak pakai duit. Oh, pakai kredit card. Gak ada. Uang kayu. Tidak kalungnya. Sana.
semangat pagi tentunya di hari ini, hari Jumat nikmat 2 April 2021. Luar biasa sekali bersama saya Asia Farimanda. Sama aku Cak Akuina, hari ini live Halo Palembang. Cak, biasanya kita bakal ngerewangi pemirsa ya Cak Asia, dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan setiap harinya juga kita live langsung dari Penhead Cafe and Resto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45. Betul, jadi kalau misalnya Mang Cebice yang nak beraktivitasan karena ini long weekend ya, jadi ada nak mencari tempat untuk nak ngabis ke waktunya sama keluarga, sama kawan-kawan, kolega bisnis mungkin. Nah, Penhead salah satu tempat yang cocok ya, karena kalau pagi-pagi hari ada sarapan yang lemanian khas Palembang juga ada di sini. Kalau siang hari snacknya juga ada, malam-malam itu tempat budak muda berkumpul. Iya, karena Penhead ini dewek dibuka dari jam 7 pagi pemirsa sampai dengan jam 12 malam. Betul. Ya. Dari hiburan pagi, siang, sore dan malam tentunya pemirsa pacak rekreasi. Kebetulan Jumat, Sabtu, Minggu kita libur ya. Pemirsa, dan kita berangsur ke berita pertama ya di Halo Palembang hari ini. Ada berita yang ngatakan bahwa yai-yai keliling tiap hari buat jajo ke tempe. Nah, biasanya tempe ini adalah salah satu makanan pokok kita ya. Menakuina dewe dak pacak makan dak kate tempe, apalagi rewang itu tahu. Oh, itu ya. Cak Jadi itu. harus ada tahu tempe. Harus ada tahu tempe, 4 sehat 5 sempurna. Ndak benasi. Benasi, rewangnya tempenya ya. Kita jingat dulu berita yang sika ini. Katanya yai yang akunya sudah umur ratusan dan sempat viral di sosial media karena dibudike oleh wong yang beli tempenya, namun tidak bayar. Nah, cak mana nian beritanya? Baik, kita jingat yang sika ini. Make sepedanya yang sederhana, Yai Mokas kelilingi kawasan Sekojo buat jajo ke tempenyo yang digawa dari Tanjung Sari ke para pelanggannya. Aktivitas ini sudah dilakukan oleh Yai Mokas sejak puluhan tahun lewat, di mana lanang yang berasal dari Jawa ini hidup sebatang kara di Palembang karena keluarganya ada di Pulau Jawa Galo. Walaupun hidup dewean katek sanak keluarga, Yai Mokas tetap semangat beraktivitas, sehingga akhirnya Yai Mokas pun tak sadar kalau dirinya sudem dibudike, di mana tempe yang dijajuke sudem dibeli namun tidak dibayar. Akan tetapi Yai Mokas dewek cuma sabar bae, berharap wong yang ngembek tempenya itu pacak datang terus bayar. Ya biasa bae. Biasa baik? Iya. Ini kan umur Mbak sudah senja, sudah merasa lelah atau gimana? Belum aja. Belum merasa lelah, belum aja. Masih kuat? Masih sangat, iya. Biasanya tiap hari jualan tempe? Iya. Dari mana ke mana jualan tempe nih? Ya, dari Tanjung Sari 3 sampai ke sini. Oh, sampai ke sini? Iya. Mbak tinggal di mana? Di situ ada Masjid Al-Huda. Di Tanjung Sari? Bukan. Bukannya di Tanjung Sari. Mbak kemarin merasa tertipu atau bagaimana? Tidak kate. Tidak kate ya? Tidak kate. Tidak ngerasa tertipu? Tidak. Jadi? Jadi biasa baik. Yang katanya sempat tempe Mbak itu di Mbak Wong. Tidak. Itu kemauan aku. Dia suruh jangan duduk terus. Aku sedih dengan dia. Aku kasih sayang sama dia. Berapa Mbak kasih tempenya? 15 biji. Tebudinyo Yai Mokas ini sempat viral di media sosial, di mana menurut salah si keluarga, pelaku yang budike Yai Mokas ini sudem 3 hari ngintai terus marah Yai Mokas ecak-ecak beli tempe. Nah, pas kejadian dia merasa tinggal ditipu, tapi ada anak-anak tuh kurang lebih 3 hari berturut-turut ngintai terus. Kan kami di sini curiga. Ada apa? Tahu-tahu deketin Mbak, alasan pengen jualan. Jadi sudah, kalau memang jualan dek, Mbak ini kan itu sebatang kara. Dia juga setoran. Kau harus setor dong dia. Iya, kau balik mana? Dek balik sini lagi ya kan? Udah, aku sibuk lah jualan. Tahu-tahu Mbak ini tanpa sepengetahuan kami langsung ngasih tempe 15 biji sama duit sosokan kembalian 20.000. Itu budak-budak tuh budak-budak ABG atau cak mana? Sekitar umur 17-18. ABG lah ya. Mak ini, Yai Mokas pun terus ngelaku ke aktivitasnya pecak biasa, walaupun dirinya sudah dirugike oleh wong yang tak bertanggung jawab. Firman Hidayat, Pal TV. Nah itu dia pemirsa, kita jingok tadi pecaknya Yai itu masih mau sepeda ya Cik Asie, walaupun usianya sudah ratusan tahun ini diberita
tapi dia tetap semangat untuk menjajah ke tempe dan harapannya juga pemerintah semoga mengasih perhatian lebih ya, karena ya itu ini coba pacak dinjuk ke warung, apa nak dinjuk ke kios, jadi tidak salah lagi untuk Tapi jajah ini ke tempe. Queen sempat viral juga karena kan kemarin sudah ada beberapa yang hamba Allah ya yang baik itu sudah ngebantu untuk Yai ini langsung datang ke rumahnya untuk ngebantu sembako atau sejumlah uang tunai. Iya, dan harapannya juga semua warga Kota Palembang ya terkhususnya pacak bahu-membahu untuk membantu perekonomian dari yai-yai yang menjajah ke tempe ini dewek. Betul. Dan juga pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Tanggal 30 Maret kemarin kita ngerayo ke Hari Film Nasional. Jadi memang di masa pandemi ini dewek untuk film ini agak berdampak ya, berdampaknya untuk di perfilman, dunia perfilman ya. Dan ini juga jadi perhatian lebih dari Dinas Pariwisata untuk dunia atau industri perfilman di tanah air. Jadi Dinas Pariwisata Sumatera Selatan ini bangkit ke lagi yang namanya dunia perfilman dengan bikin film layar lebar yang berpotensi ngenal ke wisata di Sumsel. Ini dia, kita lihat berita selengkapnya. Dan untuk itu kita mulai diskusi kita dengan hormat. Ya Ibu, boleh silakan. Memproduksi film di masa pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang gampang. Namun produksi film yang dibuat oleh komunitas perfilman di kota Bandar Lampung yang berjudul Ayu Dia dan Jalan Pulangnya ini terbilang cukup sukses dan sudem tayang di layar lebar kota Bandar Lampung dan kota Palembang. Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Syahrizal menonton bareng film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya bersama sutradara dan pemain film tersebut. Ngaku kagum dengan perfilman yang dibuat oleh komunitas perfilman Lampung ini, di mana dengan perfilman itu wisata-wisata dan budaya Lampung bisa terekspos, sama bisa membuat Lampung jadi terkenal dan banyak wisatawan datang ke sana. Rencananya, Aufa Syahrizal bakal ngebuat film layar lebar yang bisa ngado ke daerah Sumatera Selatan ini, baik itu budaya dan wisata agar bisa terekspos sama terkenal supaya wisatawan banyak berdatangan ke Sumatera Selatan. Paling bahagia lagi saya adalah ini ada film ini memang menceritakan tentang banyak hal yang bisa diangkat, di mana bisa mereka mengangkat tentang kearifan lokal, mereka mengangkat tentang budaya, mereka mengangkat tentang destinasi wisata di daerah itu. Nah ini saya rasa sebuah produk film yang memang patut kita dukung dan kita acungi jempol, karena kita tahu seperti contoh Laskar Pelangi. Ini dengan film Laskar Pelangi akhirnya bisa membuat Belitung jadi terkenal dan banyak orang datang. Nah, setelah melihat dua film ini, film dari Lampung dan dari Laskar Pelangi, Pak, apakah Sumsel bakal Bapak bangkitkan seperti itu atau gimana, Pak? Film pasti, artinya di sini saya sudah bisa menemukan jalan untuk mewujudkan mimpi saya. Saya bermimpi juga untuk bagaimana kita bisa mengangkat sebuah potensi yang ada di Sumatera Selatan, baik itu budaya maupun destinasi wisatanya, melalui dengan media film. Karena dengan media layar lebar ini akan lebih mudah kita untuk bisa memperkenalkan potensi kita. Jadi ini sebuah media promosi juga yang bagus. Sementara itu, menurut keterangan Rizkon Agustian Syahfasa yang merupakan sutradara film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya, industri film di tengah pandemi COVID-19 ini sangatlah berdampak baik untuk bioskop sama pembuatan film. Namun hal tersebut tidaklah mengurangi semangatnya untuk menciptakan dan membuat film. Di film Ayu Dia dan Jalan Pulangnya saya menjadi sutradara sekaligus berperan menjadi Samsudin, ayahnya Ayu Dia. Bang, di perfilman sekarang di masa pandemi ini gimana menurut Abang? Sutradara ini? Untuk industri film memang sangat terdampak sekali ya terhadap pandemi COVID ini. Memang untuk produksi sangat sulit, kemudian apalagi sekarang bioskop pun kunjungannya sepi pengunjung gitu. Jadi sangat berdampak sekali tentunya, tapi kita berharap berangsur-angsur mudah-mudahan dengan tayangnya film Ayu Dia ini akan memberikan dampak yang positif, penonton bisa kembali berkunjung ke bioskop meskipun tetap menggunakan protokol kesehatan. Bang, kedepannya film Audia ini inginnya seperti apa Bang atau? Ini tayang di kota kedua ya setelah Lampung, Palembang. Saya harapkan dengan ada kesuksesan penayangan di Palembang itu juga akan berdampak bisa diputarkan lagi di kota-kota lain. Irawan, Pal TV. Kita
tanpa support teman-teman ini Ayudhya tidak memang sekaligus. Nah itulah ya, jadi banyak harapan baik untuk industri perfilman dan juga ini juga sudah jadi perhatian khusus dari Dinas Pariwisata Sumatera Selatan untuk ngebuat film layar lebar sekaligus untuk ningkat ke industri perfilman dan ngenal ke wisata Sumatera Selatan. Iya, karena kita pacak jingok juga lah setahun lebih ya Cak Asie, bioskop ini tutup tapi sekarang sudah dibuka tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan untuk kita bersama. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya ini, kita beralih ke ke Kota Prabu Mole. Ini Kota Prabu Mole kan terkenal akan nanasnya. Siapa yang tidak tahu dengan Kota Prabu Mole, dan menjelang bulan Ramadan ini perkiraannya buah nanas Prabu Mole mengalami peningkatan. Nah, akibatnya harga buah nanas ini juga naik. Cak Manonian beritanya dari Prabu Mole, supaya kita selik yang sika ini. Momen bulan puasa ternyata ditunggu-tunggu oleh para petani nanas yang ada di Kota Prabu Mole. Pecah Manoida, terjadi peningkatan jero pemasukan buah nanas dari Prabu Mole sebanyak 40-50%. Penyebabnya menurut salah sikok pedagang karena banyaknya konsumen yang pengen buat kue dari nanas, sama untuk dikonsumsi pas buka puasa. Pada musim panen kali ini, petani nanas di Kelurahan Karangjaya mampu manen 20.000 buah. Nanas-nanas tersebut diangkut dengan guna ke truk, samo bakal didistribusi ke sejumlah pasar, Pecak Keramat Jati, Jati Barang, sama Martapura. Jelang puasa ya pasar meningkat dari awal kita masuk kemarin bulan Ruah ya. Dari awal bulan Ruah itu mulai diorder sampai sekarang. Ada peningkatan berapa besar? Peningkatan lebih kurang itu 40-50% dari biasanya. Dari biasa bulan-bulan belakang yang tidak ini, yang bukan semacam bulan-bulan apa ini ya, bulan arwah ini ya. Bulan ruah sama bulan ini puasa pasti meningkat. Biasanya dipakai untuk apa? Dipakai untuk kue, untuk masak istilah semacam sayur lah. Kalau kue kan selai. Dengan meningkatnya permintaan, otomatis harga nanas juga mengalami kenaikan. Biasanya nanas dihargai Rp2.000 sampai Rp2.500. Aman sekarang naik mencapai Rp3.500, sehingga nguntung ke para petani. Benny Firdaus, PAL TV. Nah itu dia pemirsa berita dari Prabu Mole atas naiknya harga buah nanas tadi ya, Cak Asie. Dan kita juga berharap semoga di bulan Ramadan ini tidak segala sembako naik ya, karena biasanya penyakitnya dari tahun ke tahun. Ini segala barang, harga bahan pokok, buah, sayur dan lain-lain itu naik. Dan pemirsa, di segmen kedua kita masih ada talk show dengan teman-teman dari Klub Motor. Nah, jadi pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama Cik Asyik dan Cik Aquina di Halo Palembang. Meski bibirmu tak berkata bu, dan hatiku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Yang tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara,
catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu aku yang penting makan. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ayo aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bahasanya. Let's go. Makan Yai. Puji kau kaya mati, cuma ganti gini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bahasanya Yai. Wah. Besar kan ilmu kau dengan pendek betul. Ya puluh wong kaya. Makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Belum ada nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget Apa dia ini? Bilnya Yai. Kok kan dibayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Touring motor ke Jabe Kota biasanya dilakukan kedewean ataupun berkelompok.
Biasanya, wong yang galak ngelaku ke touring ini ngerupa ke klub-klub motor ataupun bikers sejati yang ke jabo kota dengan guna ke motor kesayangannya. Sebelum ngelaku ke touring motor ini, kita harus mempersiapkan matang-matang apa bahaya yang bakal disiapkan sama diperhatikan sebelum berangkat. Salah siko klub motor yang ada di kota Palembang yang ngerupa ke pegawai seluruh pegawai hotel di Palembang. Bagi ke pengalaman sama tips dan triknya sebelum ngelaku ke touring ke Jabo Palembang. Ketua Persatuan Hotel Rider Club ini, Wihan Winanda, mengungkap ke, namun sebelum ngelaku ke touring kita terlebih dahulu harus memperhati ke kota tujuan yang bakal kita datangi. Terus memperhati ke mesin motor sama kendaraan arus stamina. Terus juga deker tangan sama kaki harus lengkap sebelum ngelaku ke touring. Selain itu juga, dia ngatur ke yang terpenting sebelum melakukan perjalanan, badan kita dewe harus sehat, dan juga persiapan duit haruslah disiapkan dan juga pahami medan jalan yang bakal kita lewati. Kita ada touring juga ada tour jeep, terus juga kita touring paling kita menyediakan kayak mesin motor tadi, terus juga kendaraan, terus juga deker, kita banyak deker tangan juga, sama safety, helm. Itu sih kalau untuk persiapan untuk touring. Selain touring maksudnya kayak selain touring kita ada apa yang di luar yang kita lakukan? Selain touring kita ada sosial juga, sosialisasi kayak kita ke panti asuhan bagi-bagi sembako, terus juga kita terakhir itu di panti jompo bagi-bagi makanan juga kita. Sedangkan menurut keterangan dari Febri Wakil Ketua, ngato ke aman klub PHRS ini ngerupa ke karyawan hotel yang sikok hobi iola motoran, di mana jumlah anggotanya sudah 50-an dan juga klub ini sudah 4 tahun berdiri. Palembang Hotelier Riders Community. Bisa dijelaskan Bang untuk fungsi dari klub kita sendiri ini apa? Untuk fungsinya kita nih dari karyawan hotel dengan satu hobi yaitu motoran. Dan di dalamnya itu semua karyawan hotel yang ada di Palembang. Jadi kita buat komunitas nih Bang ya? Komunitas. Tapi karyawan hotel semua isinya? Karyawan hotel semua. Jumlah komunitas kita ini ada berapa orang Bang? Di 50-an. 50-an. Nah, 50 orang ini sudah berapa lama komunitas kita jalan Bang? Komunitas sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. 4 tahun ini. Dalam 4 tahun ini Bang, pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan sama yang pahit ini apa Bang dalam klub kita? Pernah touring kemana gitu kan? Saat perjalanan touring. Gimana Bang? Bisa diceritakan? Touring ke Bandung, ke Aceh, bahkan pernah ke Bali. Irawan Pal TV. Nah itulah tadi pemirsa, memang kalau touring ini ngebuat kesenangan tersendiri ya untuk para bikers ini keluar kota sama ketemu kawan-kawan, pakai motor kesayangan. Wah, refreshing ya. Apalagi di long weekend ini mungkin sudah ada planning Queen sebagai bikers. Bikers di mana dulu ini? Biasa bersepeda, tidak motor. Beda ya. Tapi sama-sama bikin kesenangan, hobi itu kalau sudah ketemu sama kawan, nah apapun hobinya, nah seberapapun hobinya itu pasti bikin happy pula. Iya, dan betah ya. Dan sekarang pemirsa kita sudah kedatangan 2 tamu dari teman-teman PHRC Palembang Hotel Rider Community. Selamat pagi Kak Irwan sama Kak Febri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini bermotor? Pakai motor dari PHRC? Iya ya. Ini katanya dari Prabu Muli Kak langsung ke sini. Jauh nian. OTW-nya jauh ya. Iya. Kak, ini kita nak tanya-tanya tentang PHRC Kak ya. Kita dari namanya Dewe itu Palembang Hotel Rider Community. Nah, berarti ini dari pegawai hotel yang ada di kota Palembang ya Kak ya. Coba Pacak dijelaskan Kak, PHRC ini apa, terbentuknya kapan Kak? Jadi ini seluruh karyawan hotel yang ada di Palembang yang hobi motoran. Iya. Berarti 2019 3 tahunan ya? 2016 4 tahun. 5 tahun masuk 5 tahun. Satu ya. Wah, jadi kalau program-programnya atau ada kegiatan-kegiatan yang harus misal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau sama? Untuk kopdar wajib itu kita sebulan 2 kali. Di pertengahan dan di akhir. Tapi kalau kita ada kegiatan touring di luar kota ataupun any chapter-chapter lain,
insya Allah kita ada perwakilan yang akan hadir di sana. Berarti sebulan itu 2 kali Kak ya ridingnya ya. Kalau Kak Irwan Dewe ini Kak, kita nak tanya apa sih inisiasi untuk pembentukan dari PHRC ini Dewe Kak? Kalau pembentukan PHRC ini berawal dari Hobi. hobi yang sama. Ya. Kita kan ini kerja di hotel. Di hotel dengan padatnya pekerjaan perlu refreshing. Jadi dengan hobi kita melampiaskan ke hobi. Hobinya Iya. bermotor Hobinya ya. motoran. Jadi kumpul-kumpul bareng teman kan, siapa tahu dapat hal yang baru, dapat lokak baru gitu kan. Kalau galak kopdar gimana sih Kak biasanya? Kopdar macam-macam ya, kan di kafe-kafe ataupun di hotel-hotel, nggak tentu tempat. Oh, beda-beda tempatnya, Beda-beda ada kate tempat, markas iya. besarnya ada kate ya. Benar. Nah, tapi kalau ngomongin soal kopdar atau sekarang kan sudah 5 tahun PHRC ini berdiri, sudah ada berapa anggota Kak di PHRC ini Dewe? Member aktif kita di sekitaran 55 lebih. Nah, itu yang member aktif saat ini. Nah, kalau dari membernya Dewe Kak, ini kan banyak hotel di Kota Palembang Kak ya. Apakah semua anggota pegawai hotel apa cuma hotel tertentu Kak anggota dari PHRC ini Dewe? Anggota PRC di karyawan hotel semua umum, dan ada juga yang di Di resto. restoran, iya. Kira-kira dari berapa hotel Kak di Kota Palembang ini untuk anggota PHRC ini? Untuk anggota sekitaran lebih dari 12 hotel. 12 hotel di Kota Di Palembang. Kota ya, Kak, Palembang. ya? Lumayan banyak juga ya. Banyak, 12. Berarti dengan hobi yang sama, dari 12 hotel itu kita bisa jalin silaturahmi juga Kak ya? Iya, benar. Tapi yang nak ditanya ke apa sih yang didapat dari PHRC ini Dewe? Untuk yang didapat, kita berhubung kesenangan ya ataupun hobi, itulah yang kita dapat di PHRC. Karena di PHRC kan kita tahu sebuah komunitas. Ya, komunitas, jadi dari hobi untuk seluruh karyawan hotel. Jadi dari refreshing dari capek-capek gawe. Kita tiap bulan bisa touring, bisa kumpul dengan kawan-kawan baru. Apalagi yang shift malam ya Kak. Semalam habis Capek ngantuk-ngantuk. biasanya, Iya, bisa. Iya. Sejauh ini Kak, selama 5 tahun ini dari PHRC Dewe, sudah ada apa baik program kerja yang dilakukan Kak selama ini? Yang pasti kita di komunitas ini kita selalu melakukan yang positif, baik itu dalam berkendara sama sosial itu kita tetap jalan. Untuk bulan puasa misalnya kita tetap ngadoi apa? Bagi takjil ataupun ke panti asuhan, itu tetap kita lakukan tiap tahun. Jadi apalagi di masa pandemi ini banyak charity-charity yang dilakukan Iya. oleh PHRC ya. Tapi Asin nanya dengan Kak Irwan ya, dengan Kak Irwan divisi touring. Sudah sejauh mana sih Kak touring dari PHRC ini Dewe? Paling jauh dan paling dekat? Kalau paling jauh itu sudah sampai ke Bali. Oh. Iya. Dari Palembang Kak? Dari Palembang. Iya, sama Kak Aceh titik nol. Gelo ya bacanya badannya sampai Bali Kak. Pacak tegak ada itu Kak akhirnya. Ke Bali sama ke titik nol ke Aceh, ke Sabang. Nah, sama jauhnya, Iya. Aceh jadi ke Aceh ke Bali, nyebrang laut lah. Berapa juta itu habis minyak Kak? Apa? Ya. Paling 3 tank, Mbak. Apa? 3 tangki Oh, motor. 3 Ya. tangki. Itu Itu kalau jadi yang paling jauh itu ke Bali ke Bali. untuk PHRC ini. Tapi yang paling dekat kemarin itu baru kemana Kak? Kalau yang paling deket itu Layo deket, Mbak. Enggak, baru-baru ini maksudnya, Baru-baru ini di tanggal 14 Maret tadi habis ke Lampung. Iya, habis acara ini chapter Lampung, kita hadir di sana. Oh, tidak lewat tol ya Kak ya? Tidak boleh. Paling yang pakai mobil lewat tol. Oh, pakai mobil lewat tol. Nah, Iya. kalau touring jauh-jauh nih Kak ke Aceh, ke Bali, ini biasanya motor yang dipakai dari anggota PHRC ini motor jenis apa Kak? Matic kah atau motor mak mano Kak? Jadi kalau kita ini kan komunitas nih, Mbak. Kalau komunitas ini perkumpulan dari semua jenis motor. Nah, kalau klub itu perkumpulan dari satu jenis motor. Nah, kita ini komunitas dari berbagai jenis motor dengan hobi yang sama. Dari hotel kita berkumpul gitu. Jadi teman-teman macam-macam. Ada yang pakai NMAX, pakai Vario, pakai Vixen, pakai Saber kayak aku nih. Jadi ya tergantung unit masing-masing. Kayak ke Sabang kemarin ada yang pakai Mega Pro ya, Bos. Mega Pro, ada yang pakai NMAX. Itu unit masing-masing.
Iya. Motorku ini motor kredit Kak, bisa melo enggak? Bisa dong, Mbak. Oh, bisa ya. Asal jangan motor bodong. Yang penting ada roda, bisa jalan. Oh, iya. Iya. Ini by the way Kak, untuk anggotanya apakah ada yang cewek juga Kak? Kalau kami berdua ini berminat nak masuk. Kalau sekarang ada, Mbak. Ada cewek. Ada Kak. Iya. Kalau tidak kuat bermotor boleh bonceng Kak? Ada, Kak? Jadi boncengers, Mbak. Jadi boncengan nih ya. Iya. Tapi Kak, kalau ngomongin tentang PHRC Dewe, ada kejadian unik deh sih Kak pada saat touring. Mungkin dari Kak Irwan terlebih dahulu selaku divisi touring. Kalau unik itu sih banyak ya, Mbak. Yang lebih berkesan itu kita bisa mengetahui sifat asli dari teman. Nah, di sini kan kita berkumpul, nggak kenal, jadi kenal. Pas kita touring kita bisa mengetahui, oh ini teman yang benar-benar baik. Soalnya kan kita kan di rantau nih, di jalan, di perjalanan. Begitu kita misalkan kehabisan modal nih, itu sifat asli dari teman itu kelihatan. Dan alhamdulillah kami dari keanggotaan PHRC, alhamdulillah semuanya solid semua. Jadi begitu kita misalkan touring ke Sabang kayak kemarin kan, ada yang kehabisan modal nih, kehabisan dana, itu saling bantu. Nah, di situ salah satu uniknya, Mbak. Oh, Kalau jadi udah KT motor pacak balik motor dah untuk kami. Jadi kita tahu sifat asli dari kawannya itu. Tapi kalau Kak Febri ini sifat aslinya baik atau pelit Kak? Baik, sangat baik. Oh, sangat baik. Kalau Kak Febri ke Kak Irwan? Sama seluruh. Sama sangat baik. Iya, jadi masih banyak ya. Tentunya ini obrolannya makin lama makin seru ya. Pemirsa jangan kemana-mana dulu. Ini obrolan kita dengan PHRC bakal kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Mama, apa Ma? Kok nih tadi tak kate? Mekom. Ya Allah, Ali! Ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang diputu ke ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Bae. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik
serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi. Maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam. Setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis. Setiap hari, pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dengan diresmikannya Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Bukan mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Bukan mau lagi sayang. Terima
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang dan masih live ya Cak Asi ya di Penhead Cafe and Resto. Dan bagi pemirsa yang nak sarapan, yang nak kumpul keluarga, bolehlah datang ke Penhead Cafe and Resto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 45 Palembang. Wah, apal ya sudah Queen ya. Iya, lah nemen ke Penhead. Oh, nemen ke Penhead tiap malam ya Queen ya. Iya. Tapi kalau misalnya Mang Bice juga nak dengar ke suara emasnya Kak Jaka yang sedang hibur kita ya, boleh langsung ke Penhead yang diomongi Queen tadi. Jadi di Penhead ini banyaknya sarapannya, terus menu-menunya juga enak-enak, bervariasi. Apalagi live music itu yang ditunggu-tunggu ya. Wah, itu yang bikin senang ya. Iya. Dan kita masih bersama Kak Febri sama Kak Irwan dari PHRC ini Palembang Hotel Rider Community. Jadi pemirsa yang baru bergabung, ini PHRC ini adalah komunitas untuk para pegawai hotel yang hobi bikers ya. Nah kalau tadi kita sudah ngomong-ngomong Kak ya tentang touringnya lah kemana baik, terus anggotanya siapa baik. Sekarang aku ini nak nanya Kak, kalau misalnya kita nak riding ini, kira-kira apa baik persiapan yang harus kita siap ke sebelum kita riding Kak? Fisik kita sendiri. Kalau fisik kita sendiri siap, oke. Yang kedua dari safety. Kalau ridingnya agak jauh ya safety dari pakai sarung tangan, pakai helm, pakai celana panjang, sepatu. Terus dari fisik motor. Kalau motornya kurang sehat kan ridingnya jadi terkendala. Jadi yang harus kita siapkan dari fisik tubuh kita, safety sama fisik kendaraan. Kalau fisik tubuh kan kita bisa ngerasain tapi kalau fisik kendaraan itu biasanya ke bengkel mana Kak? Atau ada bengkel khusus nggak? Kalau sekarang sih ada bengkel kerjasama lah bos ya, di Cinde ya bos. Iya. Jadi kita cek kendaraan kita sebelum reading nih, ada yang rusak ini, ya selagi kita bisa benarin sendiri, ya kita benarin sendiri. Tapi kalau perlu bantuan bengkel ya kita ke bengkel kerjasama kita di Cinde. Oh, ada bengkel khusus ya. Tidak sejauh-jauh, landu dulu. Ngapa Kak? Tidak ya. Nah, tapi mungkin balik lagi ke Kak Febri ya. Selama ini kan klub motor ini terkesan negatif Kak oleh di kalangan masyarakat. Tapi untuk PHRC ini dewek cak mana Kak untuk nanggepi itu? Untuk PHRC sendiri nanggepi, yo kita komunitas bukan cuma motoran. Jadi kita banyak posisi positifnya. Terus kita kan karyawan hotel, seluruh karyawan hotel tergabung dengan klub motor. Nah, jadi motornya beda-beda, tapi kita ngembek di sisi positifnya. Nah, kita ada sosial yang tadi diomongi, terus kita banyak agenda-agenda positif yang kita lewati untuk di PHRC ini. Bukan cuma motoran. Jadi kita menghindari lah ya kayak donor darah ataupun yang lain sebagainya di hotel-hotel kita selalu support. Dan yang paling penting mematuhi peraturan lalu lintas dong ya. Kalau Kak Febri Dewe selaku apa Kak dari PHRC? Waketum. Nah kalau selaku Waketum Dewe Kak, ini cak mano cara Kak Febri untuk meng-hire para member-member atau anggota-anggota dari PHRC ini Dewe supaya mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, karena biasanya kan banyak uang-uang ini masih galak nakal ya Kak ya. Nah, kalau dari PHRC Dewe edukasinya itu cak mano Kak? Oke, untuk itu kita ada yang namanya divisi tatip. Divisi tata tertib. Tata tertib, iya benar. Jadi jarak 500 meter kita wajib menggunakan helm. Ada yang biasa sering galak beli rokok ke warung agak jauh. Tapi kita tetap keselamatan nomor 1. Pakai helm, terus kalau lagi kopdar wajib itu kita pakai sepatu, pakai celana panjang. Pokoknya safety tetap nomor 1 gitu. Walaupun ada yang tekak bantah kalau kata orang Palembang, kita ada divisi tatip, kita kasih sanksi. Oh, apa Kak sanksinya tuh Kak? Sanksinya apa Mas Irwan? Jadi pas kopdaran itu selalu kita refresh masalah tata tertib berlalu lintas. Jadi sanksinya itu pada saat kopdaran kita sepakat untuk fisik semacam push up gitu. Soalnya kan itu sudah melanggar hukum. Jadi inilah untuk program-program ngedukung peraturan lalu lintas tata tertib. Wah, jadi sudah ada divisi-divisinya, divisi touring, divisi tatip, divisi konsumsi ada. Katanya. Berarti selain baca motor ke badan keker mulu, push up. Push up terus iya. Iya.
Oke, kalau sejauh ini Kak, kalau misalnya touring, apakah ada kita koordinasi dengan polisi untuk mengamankan atau sekituan Be? Kalau sejauh ini belum ya Mbak, soalnya kita tetap mematuhi prokes yang ada saat ini. Jadi kita untuk masalah reading dengan tingkat keramaian yang tinggi, kita belum mengizinkan. Jadi kayak ke Sabang tuh kemarin cuma orang 3. Paling kita share ke chapter yang kota-kota yang dilewatin. Nanti kalau ada trouble, nggak bisa kita atasin, baru kita ke pihak yang berwajib. Gitu, ya. Itu. Tapi berarti kalau misalnya 3 orang tidak ada butuh patwal, Iya. Ya? Butuh patwal juga, kayaknya kisaran 50 motoran baru butuh patwal. Tapi pernah ada sih Kak ikut program dari pemerintah? Pernah Mbak, pernah. Ada kolaborasi dengan pihak kepolisian gitu Kak? Pernah ada? Pernah, kayak kayak kemarin itu ada promosi dari Kasat Lantas yang baru. Kisaran tahun 2017 di Suwarnadwipa itu dari Paguyuban Motor Sriwijaya mengundang seluruh klub komunitas yang ada di Palembang buat berkumpul di Suwarnadwipa dengan adanya Kasat Lantas yang baru dari Polrestabes. Jadi di situ ada arah-arahan dari pihak Lantas. Di situ kita hadir untuk mensupport tata tertib berlalu lintas. Luar biasa, berarti PHRC ini dewek juga mendukung program pemerintah ya Kak ya untuk mewujudkan lalu lintas itu supaya tetap aman, tetap tertib ya. By the way, kalau ada pemirsa di rumah ini Kak yang nak gabung ke PHRC dewek, ini kontaknya kemana Kak? Kalau nak gabung jadi anggota PHRC? Boleh langsung kontak ke Instagram kami, ada di Palembang Hoteliers Riders Community. Boleh disebut ke sekali lagi Kak? Palembang Hotelier Riders Community di Instagram. Terbuka untuk umum ya Kak ya? Iya. Oke. Nah kalau harapannya Dewek Kak, apalagi sekarang kan bulan puasa ya bentar lagi, ada program-program khusus dari Kak untuk bulan puasa mungkin dari Kak Febri dulu? Kalau program khusus kita lah do planning dari divisi sosial gitu. Itu mungkin bagi-bagi takjil ataupun kita ke panti asuhan. Oke. Nah mungkin ada harapan yang ditambahi Kak Irwan? Kalau harapan dari saya pribadi, semoga agenda pada saat bulan puasa nanti berjalan dengan lancar dan PHRC tetap solid. Amin. Tentunya doa-doa baik ya yang kita amin ke untuk PHRC Dewek. Nah by the way, kalau selama pandemi ini Dewek Kak, lah kurang lebih setahun kita ngadepi pandemi, ada kendala Dewek tak Kak untuk kumpul atau untuk touring selama pandemi ini Cak Mano? Kalau selama pandemi tentu kendala itu sangat banyak ya Mbak. Boleh disebut ke Kak banyaknya tuh mak mana yang ingin touring keluar kota, mau nyebrang kan kemarin nggak bisa. Iya. Setelah bisa terkendala swab di penyeberangan. Iya, jadi lumayan banyak kendala lah. Mau kopdar juga kemarin kan sempat dilarang kumpul-kumpul. Jadi agak terkendala lah. Oh jadi saya itu ya banyak kejadian-kejadian unik dan cerita-cerita menarik juga ya selama touring ini, apalagi di masa pandemi. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Irwan dan juga Kak Febri sudah ngobrol-ngobrol di Halo Palembang pagi hari ini. Oke Queen, caknya kita mungkin Kak Irwan sama Kak Febri ini beraktivitasan, tapi kita juga dulu cuaca hari ini. Kita lihat dari data BMKG ini dia yang bisa dilihat dari layar kaca Manca Bica Dewe untuk 3 kabupaten kota Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir. Ini di Kota Palembang di pagi harinya cerah berawan, pemirsa, di siang harinya hujan petir, dan perkiraan di malam harinya hujan petir juga dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk di Banyuasin sama Ogan Ilir pemirsa, di pagi harinya cerah berawan, di siang hari hujan petir, malam harinya di Banyuasin itu hujan petir juga dengan 23 suhunya sampai dengan 31 derajat Celcius. Sedangkan ini di Kabupaten Ogan Ilir pagi harinya berkabut, siang harinya hujan petir, di malam harinya hujan petir juga dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Wah, berarti ini banyaklah hujan petirnya ya. Iya, hati-hati ya untuk pemirsa yang nak keluar rumah, yang nak bepergian, jangan lupa cek helmnya, cek jas hujannya, cek kendaraannya, dan pastinya protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Betul. Sekali lagi itu data dari BMKG dan lagi itu hanya perakiraan cuaca, dan mau kasih ini Mang Cebice sudah nyaksikan Halo Palembang hari ini. Terus saksikan Halo Palembang dari jam 8 sampai jam 9 dalam 1 bulan terakhir kita live di Penhead Cafe and Resto yang ada di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan nomor 45, tepatnya di Simpang Kedaung ya. Dan akhir kata saya Severmanda. Aku Cik Akuina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rindu saat aku melihatmu. Ku tarik panjang napasku, ku mantapkan langkahku untuk mendekatimu. Langsung ku tanya, maukah kamu jadi pacarku? Kenapa kamu suka sama aku? Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Iya, kau bidadari jatuh dari surga pagi hatiku. Iya, so baby please be mine, please be mine, oh mine. Iya, karena hanya aku sang pangeran impianmu. Iya, 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 iya. Dapatin kamu di lagu gombal, dapatin kamu. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita.